Baik, sahabat tani, kita berjumpa lagi dengan saya, pengelola kebun Klengkeng Pawane Atemo atau agrowisata Klengkeng yang tergabung dalam kelompok tani Duta Makmur. Kali ini saya akan mereview, akan melaporkan pembusteran yang saya lakukan dengan cara disemprot batang beberapa bulan yang lalu. Namun demikian akan saya sampaikan, ada yang kelupaan, mohon maaf. Yang pertama tentu saja pada waktu saya pengambilan gambar kemarin, saya mohon maaf, itu ada kesalahan teknis, saya ngambilnya kurang begitu bagus. Nanti mau kita sampaikan lagi, dan ini apa yang sudah kita review, kita sampaikan pembusteran batang kemarin, tetap mau kita sampaikan hasilnya. Namun demikian mau kita tambahin, yang pertama adalah cara memilih pohon klengkeng yang siap untuk dibuai adalah pertama sama, yaitu daunnya sudah tua. Namun demikian saya yakin untuk satu pohon itu kadang ada tajuk muda 1, 2, 3. Itu nanti kita potong saja, pasti nanti akan keluar bunga. Nanti kita tunjukkan yang sudah kita potong sebelum kita buai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum kita semprot batang, tentu saja sama seperti yang kita kocor, yaitu karena ini tanaman ini, klengkeng ini sudah berbuah untuk yang kelima kali ini, untuk kedua dan seterusnya harus dipupuk dulu. Seperti misalnya, mohon maaf saya menyebut salah satu pupuk, misalnya KNO3 putih yang mengandung K yang cukup tinggi, atau pupuk yang mengandung pupuk yang untuk pembuahan, itu yang jelas harus ditambahkan itu dulu sebelum di booster. Jadi itu tambahan saya. Untuk selanjutnya mari kita review hasil yang kita lakukan dengan cara pembusteran semprot batang. Nah, ini hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah contoh pada waktu kita mau persiapan untuk kita buahin. Ini kemarin adalah tunas muda kita potong. Nah, ini kelihatan, ini kelihatan. Ini sudah mulai jadi ini. Ini saya telat, mohon maaf mereviewnya. Ini sudah mulai pentil kecil-kecil sekali ini. Ini. Jadi ini adalah yang kita potong, tunas baru kemarin akhirnya tumbuh bunga. Itu pasti seperti itu. Ini adalah contoh, tidak ada yang tidak keluar bunga disemprot batang. Semua keluar bunga. Itu yang di atas itu semua. Mari kita puteri ini. Ini juga sama, ini sama. Ini sama. Ini sama. Nah, ini kita ini tidak sama. Jadi ini asli yang kita semprot batang. Kita tunjukkan di video yang sebelumnya, yang waktu kita nyemprot batang. Ini. Nah, ini kita perlu kita sampaikan kenapa ini kita bikin muter ini. Ini adalah untuk melokalisir pupuk, untuk mempermudah perawatan, memupuk, menyiram ketika musim kemarau akan terlokalisir pupuknya. Ini untuk mempermudah perawatan, pemupukan, penyiraman, pembusteran, kita lokalisir dengan batu bata merah. Nah, ini batu bata merah, dipandang pun akan indah. Ini adalah contoh, semua kita bikin seperti ini. Jadi tidak ada yang tidak kita bikin lingkaran seperti ini. Ini adalah untuk mempermudah perawatan. Ini adalah hasilnya. Ini tidak ada yang tidak keluar bunga, semua keluar bunga. Mari kita tunjukkan lagi. Nah, ini contoh lagi, Mas Ivan. Ini adalah contoh pada waktu sebelum kita booster ini ada tunas muda, kita potong tunas mudanya. Makanya saya sampaikan, dalam satu pohon tentu saja tidak mungkin akan tua semua daunnya, pasti ada tunas muda. Kita potong saja, nanti akan tumbuh bunga seperti itu. Ini tidak ada yang tidak keluar bunga, semua keluar bunga. Ini di bawah, ini semua keluar bunga. Ini di bawah pun keluar bunga. Ini hasil dari semprot batang. Ini di bawah keluar bunga ini. Ini keluar bunga. Tidak ada cabang yang tidak keluar bunga, semua keluar bunga. Hanya dengan 5.000 rupiah. Cuman agak repot, memang betul 3 kali disemprot. Nanti kita tunjukkan juga yang 2 kali semprot. Jadi untuk ada nanti contoh yang hanya kita semprot hanya 2 kali. Dilihat ke atas, semua keluar bunga semua. Ini mohon maaf kita telat mereview.
Jadi seperti ini hasilnya. Ini pohon usia 7 tahun. Sama, sini semua usianya 7 tahun. Insya Allah ini 1 kintal lebih nanti keluar ini. Semua ini. Lihat. Memutar, kelihatan semua. Nah ini juga ini sama ini. Ini sama. Ini sama ini. Tidak ada yang tidak keluar bunga. Semua keluar bunga. Ini. Itu. Ini kelebihan daripada disemprot batang adalah seperti ini. Hanya Rp5.000 jatuhnya kita semprot dengan booster. Mungkin kalau di kocor bisa lebih banyak sekali boosternya. Tapi kita tidak menggunakan cara yang dikocor. Ada beberapa yang kita uji coba, tetap juga berhasil. Mari kita tunjukkan yang lain, Mas Ivan. Nah, ini juga ini. Ini adalah salah satu yang disemprot batang ini. Jadi semua ini, bawah dari semua. Kita tunjukkan yang lainnya, mari Mas Ivan. Diputar Mas. Ini sudah mulai pentil, sudah jadi ini. Ini mohon maaf, kita mereview telat ini. Ini yang ke sana, Mas. Kita tunjukkan yang kita semprot hanya 2 kali. Cuma dosisnya kita tingkatkan. Yang kemarin 1 tangki itu 2 sendok, ini 4 sendok untuk 1 tangki. Tetap untuk 9 pohon. Mari kita tunjukkan. Itu Mas. Itu memang kita uji coba, memang tidak, kita jarang melakukan pruning. 1 pohon itu hingga tinggi sekali itu adalah yang kita uji coba, yang tidak kita pruning, tetap jadi semua bunganya itu. Mari kita yang lain Mas Ivan. Nah inilah, ini adalah salah satu pembosteran dengan semprot batang hanya 2 kali. Hanya 2 kali kita semprot. Selama 10 hari kita semprot 2 kali. Cuman dosisnya kita tingkatkan. Yang tadinya hanya 2 sendok untuk 1 tangki, ini 4 sendok untuk 1 tangki. Tetap untuk 9 pohon. Ini hasilnya ini. Nggak usah takut, cuman kerontokan daunnya lebih banyak. Sama. Jadi ciri-cirinya kalau disemprot batang itu kerontokan daun yang paling bawah itu lebih banyak dibandingkan dengan yang dikocor. Itu nggak usah takut. Nanti kalau disemprot batang kok kuning setelah disemprot 2 kali atau 3 kali, itu akan terjadi daunnya menguning di paling bawah, daun tua, rontok, tidak masalah. Memang cirinya seperti itu. Ini kita tunjukkan. Nah ini adalah penyemprotan hanya 2 kali. Sama hasilnya. Kita uji coba, alhamdulillah berhasil. Ini bawah juga keluar bunga semua. Bawah ini, bawah keluar bunga. Ini kalau di kocor tidak akan mungkin keluar bunga. Ini bawah keluar bunga semua. Ini lihat ini. Ini lihat bawah keluar bunga. Ini kalau dikocor jarang keluar bunga. Itu. Dilihat atas. Ini atas itu dilihat Mas. Atas itu. Itu sana itu Mas. Itu penuh itu juga. Itu sama. Itu juga kita semprot hanya 2 kali. Jadi kita uji coba, ini ada 9 pohon. Berhasil semua. Dosisnya kita tingkatkan. Lalu bagaimana perawatannya bunga ini? Sebelum mecah, bunga ini kita semprot. Kebetulan kita tidak pernah menggunakan insektisida kimia. Kalau misalnya mau menggunakan insektisida kimia, monggo silahkan, tapi harus dicampur dengan Gandasil B. Lalu bagaimana ukurannya? Di bawah standar, karena ini bunga. Jadi sebelum bunga mecah harus disemprot pakai insektisida, karena ini hamanya banyak.
bunga ini. Kita menggunakan agen hayati. Kita kebetulan ada produksi di wilayah kami, di dusun kami, yaitu dengan menggunakan PGPR, Trichoderma, lalu Bavaria bassiana, kita campur dengan tetes tebu, kita rendam 1 malam, kita semprotkan. Inilah cara untuk mengatasi hama sebagai pengganti insektisida. Namun demikian bisa juga menggunakan kayak bawang putih, kulit bawang putih, atau tembakau yang rendam, atau juga bisa menggunakan daun sirsak yang di blender lalu direndam. Tapi semua sama itu, kita tidak pernah menggunakan insektisida kimia. Sekali lagi, kalau mau menggunakan insektisida kimia silahkan. Namun demikian harus dicampur dengan Gandasil B. Inilah hasilnya. Karena bunga ini banyak hama, maka harus dirawat dengan insektisida. Sekali lagi, kita tidak menggunakan insektisida kimia. Monggo yang lain ini Mas, dilihatkan Mas. Ini sama ini. Itu Mas, kelihatan dari sana Mas. Ini banyak, ini bunganya banyak. Agak menjauh Mas, agak menjauh ke sana biar kelihatan. Atas itu Mas. Ya inilah sahabat tani, khususnya tani kelengkeng. Dan apabila pemirsa semua punya pohon kelengkeng, tidak usah takut untuk tidak berbuah. Kami siap membantu untuk bisa membuahkan kelengkeng di rumah pemirsa semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam tani, sekali lagi dari Agrowisata Kelengkeng Pawene Atemo yang tergabung dalam kelompok tani Duta Makmur di Desa Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Salam tani. Jangan lupa bantu subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.